Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah gerbang yang indah dan megah menjadi penanda selamat datang di kota Kudus, yang terkenal dengan sebutan kota santri dengan slogannya Gus Jigang. Inilah Kudus Kota Kretek. Kudus adalah kota religi yang dikenal sebagai kota kretek. Kretek adalah perpaduan daun tembakau dan cengkeh, digagas dan dibuat pertama kali oleh Haji Jamhari, warga asli Kudus. Bagian atas berbentuk daun tembakau dengan jari-jari 59, lambang 5, rukun Islam yang disyiarkan Wali Songo. Bagian bawah berbentuk 4 tiang cengkeh, lambang 4 pilar kebangsaan seperti Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Paduan bahan stainless steel dan beton dengan bentuk simetris menjadi simbol kekinian kota industri dan kekokohan religiusitas masyarakat dalam kehidupan yang penuh harmoni. Sebuah kota kecil di Jawa Tengah, tersimpan harta yang tak ternilai yang terpancar dari setiap sudut kotanya. Keanekaragaman budaya yang menghiasi kota, serta bangunan yang indah dan arsitektur yang unik. Menyusuri lorong waktu, menyambungkan peradaban ratusan tahun silam, mendekatkan kita dengan sejarah, semua peninggalan penuh arti, yang tersisa hanyalah kenangan. Dan tentu saja meninggalkan cerita abadi, lukisan sosial yang abadi, kearifan lokal tercermin dari ukiran penuh makna. Disinilah tempat tinggal para sunan, mengabdi, berdoa, dan bersemayam. Pengabdian tak terbatas mengajarkan arti kehidupan, sebuah pengorbanan demi kesejahteraan. Kudus Kota Kretek. Pendekatan seni dan budaya bahkan terjadi sejak persebaran Islam di abad ke-16. Salah satu buktinya dengan hadirnya Masjid Menara Kudus. Masjid Menara Kudus adalah peninggalan Sunan Kudus yang memadukan budaya Hindu dan Islam menjadi satu di tahun 1959. Kala itu Sunan Kudus ingin menyebarkan agama Islam dengan cara tidak memaksa dan bisa diterima baik di masyarakat. Para wali ini tidak membawa tradisi baru di komunitas-komunitas setempat, sehingga menarik dalam penyebaran, membiarkan tradisi-tradisi lokal itu tetap ada, tapi materinya disesuaikan dengan konten-konten ajaran Islam. Beliau mempunyai pemikiran bagaimana caranya untuk menarik simpati dari masyarakat Hindu agar mau memeluk Islam secara sukarela tanpa paksaan. Akhirnya beliau menggunakan siasat, yaitu pertama adalah beliau membangun masjid beserta kompleknya, beserta plus dengan menaranya, yang bisa disamakan dengan arsitektur Hindu Jawa. Keistimewaan Masjid Sunan Kudus ini juga terlihat dari fondasi bangunan yang dikokohkan oleh tumbukan material batu bata dalam proses pembuatan yang sangat unik. Adapun alasannya batu bata itu bisa menempel, batu bata zamannya Sunan Kudus itu masih murni dari material tanah gitu ya, tanah lempung gitu, sehingga kekuatan dan untuk proses penggosokannya itu masih sangat cepat. Selain untuk tempat sholat, juga menjadi wisata religi, karena di belakang masjid ini terdapat makam salah satu Sunan Wali Songo yang juga pendiri Menara Kudus, yakni Raden Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus. Menara yang berketinggian sekitar 18 meter dengan bagian dasar berukuran 10 x 10 meter menjadikan arsitektur Hindu Jawa yang sangat khas. Arsitektur tradisional Jawa dapat dilihat pada atap bagian kepala menara yang berkonstruksi kayu jati dengan 4 sokoguru yang menopang 2 tumpuk atap berbentuk tajuk. Di sekeliling bangunan dihiasi dengan piring-piring bergambar
yang semuanya berjumlah 32 buah. 20 buah diantaranya berwarna biru serta berlukiskan masjid, manusia dengan unta, dan pohon kurma. Sementara itu 12 buah lainnya berwarna merah putih, berlukiskan kembang. Di dalam menara terdapat tangga yang terbuat dari kayu jati yang mungkin dibuat pada tahun 1895. Bangunan yang berbentuk gerbang atau gapura menunjukkan kaitan yang erat dengan seni arsitektur pra-Islam. Ada dua jenis gapura yang tampak berbentuk pori agung dan bentar. Pori agung yang bermakna membentuk gunungan di atasnya, sedangkan bentar itu gunung yang terbelah. Dengan demikian disebut oleh masyarakat sebagai lawang kembar. Kekayaan lokal itu yang dimaksud yang ada di dalam bangunan Menara Kudus itu adalah bangunan asli dari nenek moyang kita yang sudah dimiliki sebagai bagian dari ritual religius keagamaan berwujud bangunan sucinya, yaitu punden berundak. Punden berundak inilah yang nanti akan mengalami bentuk-bentuk selanjutnya seperti bangunan candi maupun masjid. Punden berundak itu berkembang pada masa purba atau masa praaksara atau dulu disebut dengan prasejarah. Sekarang disebut praaksara. Itu sudah muncul tentang satu keyakinan yang diwujudkan dalam bentuk bangunan suci, yaitu punden berundak. Ini sejarah punden berundak dulu. Kemudian dasar filosofinya apa? Dasar filosofinya ini menyangkut tentang kepercayaan tiga tingkatan kehidupan. Jadi punden berundak itu tingkatan tiga. Tiga tingkatan. Tingkatan pertama itu sebelum kehidupan sebelum di dunia ini. Kemudian tingkatan kedua kehidupan di dunia ini. Kemudian tingkatan ketiga puncaknya yaitu setelah di dunia atau setelah meninggal. Jadi nenek moyang kita sebelum nenek moyang kita, bahkan manusia sebelumnya itu sudah mengenal religi itu yang diwujudkan dengan bangunan suci punden berundak. Nah, ini awalnya, karena ini nanti akan mengilhami bangunan-bangunan selanjutnya. Lalu perjalanan sejarahnya bagaimana kok sampai muncul bangunan-bangunan yang kita lihat seperti candi, masjid, dan khususnya menara yang dibahas ini. Setelah perkembangan ini masa purba, maka berdatanganlah orang-orang yang membawa kebudayaan dan agama dari India, yaitu Hindu dan Buddha, di mana orang India juga membawa dan menyebarkan agamanya itu di Indonesia dengan berbagai teori Brahmana, teori Waisa, teori Apuntur, dan lain-lain itu. Tinggal mau yang dipakai mana. Tapi yang jelas, akhirnya Hindu dan Buddha berkembang di Indonesia. Dan ini melahirkan budaya lagi, baik dari ritual keagamaan, pengaruh agama,
pengaruh filosofi, pengaruh bahasa, pengaruh arsitektur, pengaruh sastra, pengaruh sosial. Ini ada semuanya pengaruhnya di Indonesia, termasuk di bidang arsitektur. Masuk di bidang arsitektur. Arsitektur yang dimaksud di sini adalah bangunan suci, agama Hindu atau agama Buddha. Pengaruhnya apa? Dari punden berundak ke bangunan sucinya candi atau stupa itu sama, yaitu bangunan tersebut terdiri dari 3 tingkatan. Berarti secara filosofi bangunan suci nenek moyang zaman praksara itu memberikan warna, menjadi dasar bangunan suci Hindu. Sama-sama 3 tingkatan. Di dalam Hindu disebut 3 tingkatan itu disebut pertama Buarloka, itu kaki candi, kemudian Burloka, badan candi, dan atap candi Swarloka. Makna filosofinya sama. 3 tingkatan hidup sebelum lahir, terus masa kehidupan dunia, dan setelah meninggal atau Swarloka itu. Jadi secara arsitektur bangunan suci Indonesia yaitu punden berundak memberikan warna. Secara fisik, secara filosofi juga memberikan warna. Inilah yang disebut dengan akulturasi dan sinkretisme. Akulturasi itu perpaduan 2 budaya atau lebih, wujudnya arsitekturnya, tapi keyakinannya itu kan termasuk ranah religi, keyakinan itu berarti masuk namanya sinkretisme, perpaduan 2 keyakinan atau lebih. Nah, sekarang bagaimana tentang menara? Maka secara historis kita lihat perkembangan di tahap berikutnya, yaitu masa Indonesia Madya. Kalau zaman Hindu Buddha tadi masa Indonesia kuno, maka masuklah ke Indonesia Madya, di mana perkembangan di Indonesia ini didominasi oleh atau diwarnai oleh agama Islam. Nah, disinilah muncul secara arsitektur bangunan-bangunan suci yang diwarnai oleh hasil arsitektur sebelumnya. Nah, wujudnya apa? Ada masjid, kemudian ada makom, yang asli lah ya, bentuk masjid yang asli lah ya, bukan masjid yang juga pengaruh modern. Yang asli Indonesia itu ya tingkatannya 3. Sistem tumpang itu asli masjid Indonesia, sistem tumpang. Contoh di Masjid Demak, kemudian Masjid Kudus ini juga sistem tumpang. Atau masih kita jumpai banyak masjid-masjid yang sistem tumpang. Tingkatan sama, secara arsitektur berarti pengaruh dari bangunan zaman megalitikum, yaitu punden berundak dari 3 tingkatan itu. Kemudian secara filosofis, religius, berarti ya keyakinan tentang kehidupan 3 tingkatan itu. Dimana Islam kan ada kepercayaan itu, kehidupan di 3 tingkatan sebelum lahir dunia, dan saat nanti meninggal. Dan ini dilihat dari sejarahnya sampai muncul yang disebut akulturasi ditinjau dari arsitektur. Contohnya khusus di Kudus adalah Menara Kudus. Lalu kita lihat unsur-unsurnya. Di Menara Kudus itu terdiri dari 3 tingkatan.
Kalau kita amati terdiri dari 3 tingkatan, di mana 3 tingkatan itu ada di masjid, ada di candi, ada bangunan candi, ada dan bangunan suci sebelumnya zaman purba yaitu atau zaman praaksara yaitu Puden Berundang. Nah, berarti kelihatan kaitannya, maka disebut dengan akulturasi. Berarti menara ini ditinjau dari perpaduan, itu perpaduan dari arsitektur maupun dari pihak ini. Berarti masuk unsur akulturasi maupun sinkretisme. Estetika, ini keindahan. Dari sisi keindahan, kalau bangunan menara itu ditinjau dari sisi keindahan, ini sudah menjadi satu kekaguman. Pada saat itu sudah mampu membangun detail-detail seperti itu. Bahkan ada ornamen-ornamen yang dipadukan dan datang dari Cina itu. Dari Cina, berarti ada unsur Cina yaitu itu keramik. Piring itu loh. Nah itu kan untuk estetik gitu, untuk keindahan. Nah, yang selanjutnya, Masjid Al-Aqsa. Masjid yang memiliki jenis arsitektur yang bergaya tajuk atau bangunan asli, peletakan batu pertama pada tahun 1549 Masehi. Masjid ini mulai didirikan pada tahun 956 Hijriah atau 1549 Masehi. Hal ini didasarkan pada inskripsi berbahasa Arab yang tertulis pada prasasti batu berukuran lebar 30 cm dan panjang 46 cm yang terletak pada mihrab masjid. Peletakan batu pertama menggunakan batu dari Baitul Maqdis di Palestina. Oleh karena itu, masjid ini kemudian dinamakan sebagai Masjid Al-Aqsa. Masjid Menara Kudus ini memiliki 5 pintu sebelah kanan dan 5 pintu sebelah kiri. Jendelanya semuanya ada 4 buah. Pintu besar terdiri dari 5 buah dan tiang besar di dalam masjid yang berasal dari kayu jati ada 8 buah. Masjid ini tidak sesuai aslinya, lebih besar daripada semula karena pada tahun 1918 telah direnovasi. Di dalam kompleks masjid ada kolam kuno yang digunakan sebagai tempat wudhu. Pancuran tempat wudhu ada 8 yang diletakkan di arca pada bagian atasnya, mengadaptasi ajaran Buddha yaitu 8 jalan kebenaran. Sekian, apabila ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.